Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menuntun hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Pelaku yang sebenarnya. Ayat inti Ayub 13 ayat 15 dan 16. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Jika ada seseorang yang mengetahui satu atau dua hal tentang penderitaan, itu adalah Ayub. Ketika saya meninjau kembali kisahnya, hal itu membuka jendela pemahaman saya dalam pencarian jawaban atas pertanyaan besar, mengapa? Kitab Ayub menceritakan suatu masa ketika iblis menantang Tuhan mengenai Ayub, orang saleh dan makmur yang dekat dengan Tuhan. Apakah menurutmu Ayub menyembahmu dengan cuma-cuma? Iblis bertanya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan hal buruk apapun terjadi padanya, dan lihatlah semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sekarang, perhatikan baik-baik apa yang iblis katakan selanjutnya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 1 ayat 11. Dan kemudian perhatikan jawaban Tuhan. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ayub 1 ayat 12. Lalu iblis membantai keluarga Ayub, semuanya kecuali istrinya. Dia menghancurkan kawanan ternak serta tanaman. Namun yang membuat iblis sangat ketakutan adalah Ayub tidak berpaling melawan Tuhan. Jadi, iblis kembali kepada Tuhan, berniat melakukan sesuatu selangkah lebih jauh. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya, bantai iblis. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayub 2 ayat 4. Sekali lagi Tuhan memperjelas siapa penjahat sebenarnya. Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayub 2 ayat 6. Lalu, supaya tidak ada yang terlewatkan, penulis selanjutnya mengatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batok kepalanya. Ayub 2 ayat yang ke-7. Siapa yang menindas Ayub? Itu adalah iblis, bukan Tuhan. Strategi besar iblis dalam perang kejahatan melawan kebaikan adalah dengan membuatnya tampak nyata bahwa Tuhan menentang kita. Karena dia tahu bahwa anak-anak tidak memberontak terhadap orang tua ketika mereka yakin orang tua mereka mencintai mereka. Tetapi mereka memberontak terhadap orang tua yang mereka rasa tidak peduli. Terkadang ketika hal buruk terjadi, kita mungkin melihat bukti-bukti mengapa Tuhan mengizinkannya. Ada kalanya kita merasa seperti dibiarkan berada dalam kegelapan. Dalam kasus seperti itu, kita harus kembali percaya pada Tuhan yang kita kenal dan berkata seperti Ayub, aku akan percaya kepadanya meskipun aku mati. Dalam beberapa pekan terakhir, apakah Anda merasa terjebak di tengah-tengah pertarungan antara yang baik dan yang jahat? Sekarang adalah waktu untuk jatuh cinta lebih dalam kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepadanya. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di kaki salib-Mu. Kami mempersembahkan hati kami untuk-Mu, mempersembahkan hidup kami hanya untuk-Mu. Kiranya hari ini kami mampu lewati dengan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau. Oh Bapa, Engkau berkati umat-umat Tuhan dalam pergumulan yang mereka hadapi. Berikan kekuatan iman kepada mereka, jadikan mereka sejahtera. Biarlah
mereka senantiasa boleh kembalikan syukur mereka selalu hanya kepadamu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dan menyerahkan setiap rencana kami hari ini, bahkan hari-hari ke depan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.